kalian semua para penonton di rumah. Penonton lagi. Anyway, di vlog ya kali ini ya gue ada kesempatan kayaknya gue perlu ngobrolin deh apa yang gue pikirin nih beberapa waktu lalu. Bentar ya, gue berhenti dulu ya biar gue bisa buka masker. Oke, kayaknya berhenti di sini oke deh. Ngap men, kita pakai masker terus, gila men. Gini ya teman-teman, selamat datang di channel Uncle Joe ya, channel seputar kedai kopi, bisnis kopi. Buat teman-teman yang baru nonton, yang baru masuk ke channel ini, thank you banget udah mampir di channel ini ya, tentang industri kopi, tentang bisnis kopi, tentang attitude pebisnis, business owner, seputaran entrepreneurship. Jadi gue sebagai praktisi lagi praktisi ya, gokil emang ya, belaga Inggris. Oke, anyway, jadi gini, kan dalam pelatihan workshop yang gue lakukan, yang Uncle Joe lakukan, itu ada beberapa yang suka nanya BEP ya, soal BEP ini, break even point. Dan beberapa waktu lalu di video sebelumnya juga gue ada cerita soal BEP ya. Nah, ini beberapa tips aja yang gue rangkum bagaimana cara supaya BEP dengan cepat ya. Gue selalu berpikir kalau misalkan bisnis itu harus segera mungkin margin atau profit, harus singkat mungkin BEP gitu, break even point ya, break even point atau titik impas lah. Karena selalu melewati BEP itu tiap bulan tuh yang namanya untung. Kalau sekarang walaupun untung, ketika lu buka bisnis kopi modal gitu 100 juta atau 50 juta, tapi omset misalnya sebulan 10 juta, 20 juta, ada untung, tapi itu belum untung selama belum balik modal. BEP itulah titik di awal dimana kita membangun bisnis kita sendiri gitu, khususnya di bisnis kopi. Jadi, nah gue mau sharing aja bagaimana cara gue untuk BEP dengan singkat ya. Ya gue nggak cepet-cepet banget lah break even point, tapi kalau lu udah sampai di titik BEP, sikap kedepannya tuh enak banget gitu. Lu ngejalanin bisnis lu tuh kayaknya enjoy gitu, lebih nikmat, lebih santai juga, jadi seperti nggak terburu-buru, dan secara psikologis juga enak gitu kalau udah BEP ya. UKM BEP tuh satu kebanggaan lah, satu ya kebanggaan gitu, seneng lah, lu ini happy, lu sebagai pelaku bisnis juga happy gitu. Nah, ini gue ada ngerangkum beberapa poin ya, gue akan sharing ke kalian gimana caranya BEP dan cara super singkatnya gimana nih. Karena menurut gue BEP itu lu harus capai dalam waktu 6-12 bulan, bahkan maksimal itu di 18 bulan. Kalau lu belum BEP sampai ke 18 bulan, artinya bisnis lu not good, bukan bisnisnya yang bagus ya, lu ngejalanin bisnisnya nggak bagus gitu. Kalau menurut gua, bisnis bagus atau nggak bagus itu depend on bagaimana cara lu ngejalaninnya. Lu misalkan beli satu brand yang oke, tapi lu ngejalaninnya tuh dengan santai, tidak ada goals, tidak ada tujuan, ya just for fun doang ya, mau brand sebagus apapun ya lu gak akan jalan gitu, bisnisnya nggak running, bahkan di tangan orang yang berbeda jadi hasilnya beda. Nah, ini gue mau cerita sedikit ya. Oke, jadi di topik kali ini adalah potensi income kedai kopi ya, the hidden income. Kalau ada orang yang bilangnya hidden expense, hidden cost gitu-gitu ya, ya lu kenapa nggak hidden income yang lu keluarkan gitu. Jadi ini gue berbagi aja nih, kok bisa sih kedai kopi bisa di tempat yang nggak gitu rame, yang jauh dari keramaian, tapi bisa cepet BEP dan punya traffic yang tinggi. Nah, ini gue kasih beberapa potensi kalau mau dapetin income ya kedai kopi ya. Satu, kita harus punya, ada dua hal yang lu bisa maksimalkan untuk menambah income lo atau menambah omset lo. Satu adalah produk, kedua adalah jasa. Jadi lu mesti tahu nih, bisnis lu harus ada produk dan jasa yang lu tawarkan ya.
Kalau belum kepikiran ya nggak apa-apa produk dulu. Memang pada awalnya kebanyakan orang ya produknya dulu ya, namanya menyusun menu gitu-gitu ya. Nah kalau produk kan udah pasti, kalau produk kopi ya kopi ya, signature lu sendiri yang lu bikin pasti itu di dalam list menu lu dong. Jadi kopi itu ya bisa kopi botolan, bisa kopi yang di cup begini, ataupun yang dine in ataupun yang take away. Pokoknya produk kopi lah ya. Memang namanya juga coffee shop atau kedai kopi ya, tentu produknya kopi. Nah, lalu produk tersendiri kedua snack dan makanan. Ya itu udah umum ya, snack sama makanan lo pasti punya dong ya, either pisang goreng, singkong goreng, itu untuk selling, upselling ya. Lalu yang ketiga adalah merchandise ya, itu udah ya pastilah namanya kedai kopi kalau mau berkembang banyak yang bikin t-shirt, baju kayak gua gini, lalu ada apa, ada tumbler, lalu ada goodie bag, apapun lah pokoknya, topi, snapback dan lain, semuanya merchandise lu bisa manfaatin, bisa lu jual juga. Dan ternyata zaman sekarang lu nggak perlu nyetak banyak tuh buat bikin merchandise, satu pun bisa diproduksi sama vendor ya kan. Jadi tiga itu, kopi udah pasti, snack makanan udah pasti, merchandise itu untuk selling lu di luar produk kopi lu. Nah gua ada kasih 4 lagi item yang lu bisa maksimalin nih, produk nih lu bisa maksimalin, lu bisa tambah income lu untuk mencapai BEP itu ya, supaya BEP nya lebih cepet. Kalau lu jual cuma 3 item itu mungkin BEP nya 2 tahun, tapi ditambah 4 item ini lu BEP bisa lebih cepat ya. Ini gua sharing, gua bagi rahasia gua, Uncle Joe bisa BEP dalam waktu 7 bulan ya. Oke, nomor 1, kenapa lu nggak jual air minum galon? Kan lu pakai galon di kedai kopi lu pasti dong pakai galon dong, dan lu stok dong galonnya ya kan. Lu pasti ngambilnya jangan ke agen, lu ke produsennya langsung dong, supaya dapat memangkas cost. Nah buat lu yang udah ngambil ke produsen, berarti ada dapat harganya, harga agen dong. Nah lu jual, cari harga retailnya berapa. Contoh, gue pakai Amidis ya, gue Amidis pakai stok 10 galon, 20 galon, 80 galon lah gue ada ya. Nah gue ngambil dengan angka sebesar itu, tentu ngambilnya ke produsen. Jadi gue belanjanya langsung per 40 galon. Nah kalau ada orang yang mau beli air minum, gue layanin bro. Gue layanin dengan margin ya, kalau di harga retailnya sekitar 18.000, gue dapat dari produsen 15.000, gue dapat 3.000 marginnya. Kecil sih memang, tapi kan kalau itu bisa menghasilkan profit, kenapa enggak gitu ya. Jadi gue jual aja tuh galon, uang gue pakai kok, barangnya ada di situ, ada di gudang, ya gue jual. Ya itu satu ya. Ini nomor 2, kedai kopi pasti pakai susu dong ya kan. Nah gue jual susu men. Jadi yang gue lakukan adalah, kan gue ngambil susu dari pabrik tuh. Ketika gue lagi mengejar omset gue lebih tinggi, biar lebih banyak, ya gue tawarin dong ke emak-emak sekolahan. Daripada lu beli ke mall, ya beli ke gue aja. Lu pada konsumsi susu dong, minum susu kan, ya udah daripada beli ke sana, ke gue aja, lebih murah harganya. Gue naikin marginnya masih di bawah harga mall, rata-rata mereka mau gitu, mereka mau beli gitu dengan harga lebih murah dibanding ke mall gitu ya. Oke, nomor 3, lu pernah kepikiran gak jual raw material lu ya kan? Ya lu kan pakai kan raw material, ya kenapa nggak dijual aja gitu. Ini yang gue lakukan ya, tujuannya satu, buat BP gitu ya. Kalau lu mau santai-santai nggak mau jual raw material, ya terserah gitu. Raw materialnya apa sih? Roast bean ya, biji kopi gue jual, creamer gue jual, karena gue ngambilnya langsung ke pabrik, harga lebih murah. Orang ngambil eceran, gue jual di bawah harga pasar dikit, itu udah ada marginnya. Lalu apalagi produk powder ya, kayak green tea, red velvet, terus charcoal, terus apa semua ya, raw material yang lu pakai, kenapa nggak lu jual aja gitu. Secara produk minuman lu udah banyak yang suka, banyak yang mau, kenapa nggak lu jual aja ke orang? Why not gitu. Ya baik lagi ya, kalau memang kalian ngerasa
wah nanti rahasia minuman gua ya ketahuan dong bla bla bla. Ya itu mah pilihan masing-masing, kan tujuannya adalah mau BEP ya. Gitu ya. Jadi yang gue lakukan adalah gue jual, prinsipnya gini, gue jual apa yang gue pakai apa yang gue jual. Nangkep ya? Maksudnya ya, paham ya? Pakai apa yang dijual, jual apa yang dipakai. As simple as that. Jadi selama itu barangnya ada di situ, ya gue dapat harga pabrik. Ya gue jual retail, ya nggak apa-apa kan? Ya kan? Itu potensi lah yang gue gali gitu ya. Terus coffee and tools, kenapa nggak lu jual coffee and tools? Lu pakai mesin kopi, lu pakai V60 paper, lu pakai sirup, monin, tofin, apapun, powder lu pakai, itu mah powder ya, itu raw material. Maksud gua lu pakai timbangan digital scale, lu pakai teko brewista, lu pakai V60 drip, Vietnam drip. Nah sekarang pertanyaan, kenapa lu nggak jual itu? Ya kan gue gak gimana dapat barangnya ya, menurut gue nih ya. Jadi gue pernah kejadian gini. Orang pengen beli grinder Hario ya gue kontak lah si pihak Hario Tofinnya. Dia lihat harga di Topet sekian, dari pabrik sekian, ada margin nih, ada selisih, bahkan dikasih diskon pun masih untung. Ya jual aja, kenapa enggak? Lu nggak perlu stok barangnya, marketnya ya kalau memang ada yang butuh ya kita jual, kita layanin gitu. Mereka uang butuh kok, kita cariin dapat lebih murah, untung 50.000 60.000, kenapa enggak men? Tujuannya satu, BEP gitu ya. Oke, jadi 4 hal itu ya, air minum galon, susu, raw material maupun coffee and tools, timbangan ya, timbangan grinder, terus scale, sama ya timbangan mas scale ya. Maksud gua apapun itu, mesin kopi, bayangkan mesin kopi bahkan lu bisa jual, kenapa enggak? Ada yang jual second, lu cari musuhnya, lawannya, supaya margin tetap ada, kita megang cash flow kita sehat gitu ya. Nggak melulu jualan kopi terus, padahal potensinya ada gitu. Sayang kalau lu nggak berdayakan. Oke, itu bicara soal produk yang ada fisiknya. Sekarang ngomongin jasa. Ya ini gue sharing, ini yang gue lakukan. Karena gue memang ngejar BEP ya begini caranya. Itu kalau enggak ya nggak BEP. Oke, jasa apa sih? Apa aja sih jasa yang kita bisa jual di dalam perjalanan bisnis kopi kita gitu ya? Satu, workshop. Kenapa lu nggak bikin workshop gitu? Lu jual workshop lu. Nih ya, gue bayangkan ya, kalau gue mau cerita nih sama klien lagi, Uncle Joe itu kita advertising ya, gue pakai advertising Instagram ads atau Instagram ads atau Facebook ads. Gue ngeluarin uang, lihat angkanya, kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan ya. 17,7 juta dari awal gue buka sampai sekarang, sudah mengeluarkan uang 17,7 juta. Tapi uniknya, ini uang bukan dari uang Uncle Joe, bukan dari kantong gue, bukan dari uang cash flow-nya si Uncle Joe gitu. Tapi dari mana? Dari workshop. Ya, workshop yang gue lakukan, harganya sekian. Nah, diperuntukkan untuk apa? Salah satunya untuk iklan, untuk advertising. Jadi dananya dari peserta workshop, lalu dari situ uang itu gue pergunakan untuk iklan. Nangkep kan maksud gue? Nah ini adalah potensi menurut gue, kenapa nggak lo lakukan gitu? Coba aja bikin workshop bisnis kopi, sharing aja, sharing session, latihan dulu. Lalu bikin barista beginner basic, kan lu punya barista, lu punya kemampuan mengolah kopi, kenapa nggak lu tawarkan paket murah basic barista, mengenal tools, mengenal biji kopi, bagaimana basic latte, cappuccino. Kalau lu udah punya kemampuan skill barista yang jago, skill kopinya jago, kenapa lu nggak buka aja kelas? Benefitnya buat barista itu sendiri, kalau lu kan nggak bisa ngegaji gede kan, ya kasihlah, bikinin ruang buat dia untuk jadi staf pengajar. Dari situ mereka dapat income, seneng, dia seneng, peserta workshop seneng, gua pemilik bisnis seneng, everybody seneng, happy, ya gitu kan, tujuannya kan ke sana. Kayak workshop barista, terus workshop roasting. Kalau lu punya mesin roasting ya lu share tentang roasting lah.
Walaupun mungkin belum ideal, tapi why not gitu. Kenapa enggak lu sharing tentang basic roasting yang lu lakukan, yang lu kerjakan. Uncle gue kan belum ahli bla bla. Ya itu pilihan ya. Kalau buat gue sih, selama lu mengerjakan sehari-hari aktivitas yang bukan yang baru, yang lu memang sehari-hari lakukan, tentu lu sharing aja. Jadi lebih ke sharing session, bukan ngajarin. Dan biar pasar yang menentukan bagus atau enggaknya, itu mah pasar yang menentukan. Lalu apa? Nah, yang dari jasa ini, dari workshop, konsultan. Kenapa enggak lu jadi konsultan buat kedai kopi lain? Gua untuk berkonsultasi sipil sama gua dapat dibayar 6 juta rupiah. Kenapa enggak? Ya, 6 juta lumayan loh. Kalau gue bisa setup 10 kedai kopi udah 60 juta. Ini sharing aja ya, contoh. Karena gue memang basicnya adalah desain interior sama kontraktor. Tapi ini yang gue sharing ke teman-teman, setup. Kan gue nggak punya basic sipil, Uncle. Ya nggak usah basic sipil deh. Konsultan apa? Misalkan meracik minuman, mengelola minuman, lalu setup kedai kopi yang baru. Kenapa nggak lo lakukan? Training barista, latihannya gimana, R&D produk, terus setup mesin kopi, gimana instalasinya. Bukankah itu peluang ya? Atau belum kebayang sama kalian? Nah, jadi dengan hal-hal yang tadi sudah gue sharingkan, semuanya itu gue nggak ngomong kosong, dan gue memang sudah melakukan. Jadi teman-teman mungkin tahu yang udah penonton lama ya, kalau gue itu sharing sesuatu yang gue lakukan. Kalau nggak gue lakukan, gue nggak berani sharing. Karena gue udah mengerjakan ini, dan ini jadi penyelamat menurut gue ketika awal-awal bisnis belum running gitu. Nah, itu saran gue sih ya, lu lakukan. Tujuannya untuk BEP lebih cepat ya. BEP lebih cepat, lu lebih happy lebih cepat, lu bisa fokus ke yang lain lebih cepat, lu bisa membangun brand-brand lu yang lain, mungkin second brand lu bisa lebih cepat. Terus sampai kapan Uncle gua jualin begituan semua? Ya menurut gua sih, kalau lu udah ada di industri kopi, lu sebagai pelaku bisnisnya, ya kenapa nggak lu bantu teman-teman lain untuk melakukan hal yang sama seperti yang gue lakukan. Gue bantuin teman-teman yang mau buka kedai kopi ya, gue sharing, bikin materi-materi di YouTube, di Instagram, dan dari situ banyak sekali yang terinspirasi loh. Bahkan hal-hal yang daerah-daerah yang menurut gue gila, ngapain juga mereka terinspirasi sama gue gitu. Padahal yang gue lakukan adalah gue sharing apa yang gue lakukan aja gitu. Nah, mungkin kebanyakan orang belum berani atau belum ngeh gitu potensinya apa. Nah, hari ini di video ini semoga teman-teman dapetin manfaatnya, potensinya bisa dikeluarkan ya semaksimal mungkin, peluang-peluangnya dikeluarkan supaya teman-teman bisa mendapatkan benefit lebih cepat, BEP lebih cepat, psikologisnya lebih enak menjalankan usahanya. Pasti teman-teman bisa meraih sukses lebih cepat. Gue rasa gitu aja sih ya sharing kali ini. Semoga apa yang gue sharingkan bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.